Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang program keterlibatan orang tua dalam literasi. Tugas ini sebagai tugas mata kuliah program pelibatan orang tua, dosen pengampu Oning Rahayu MPD. Adapun dari tujuan literasi di PAUD, mengapa membaca itu penting? Literasi pada PAUD atau pendidikan anak usia dini mengacu pada pemahaman dasar tentang bahasa tertulis dan kemampuan komunikasi melalui kata-kata dan simbol-simbol tertulis. Tujuan literasi PAUD adalah mempersiapkan anak untuk masa depan, mengembangkan kemampuan bahasa, mendorong minat dalam membaca, mengembangkan keterampilan kognitif, mempersiapkan anak untuk menulis, mengenal pada simbol dan huruf, memupuk kemampuan berpikir dan berkreativitas, dan menguatkan hubungan antara orang tua dan anak. Dengan demikian, literasi di PAUD adalah langkah awal yang penting dalam membekali anak-anak dengan kemampuan literasi dasar yang akan mempengaruhi perkembangan pendidikan dan keberhasilan mereka di masa depan. Adapun mengapa alasan membaca itu penting adalah mengembangkan keterampilan literasi. Di sini, membaca adalah kunci utama untuk menghubungkan keterampilan literasi. Melalui membaca, seseorang memahami tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat yang semua penting dalam berkomunikasi secara efektif, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Membaca adalah cara utama mendapatkan informasi, buku, artikel, dan materi bacaan lainnya adalah sumber pengetahuan yang tidak terbatas. Membaca membantu seseorang memahami dunia, sejarah, sains, budaya, dan juga banyak lagi. Yang ketiga, pengembangan imajinasi dan kreativitas. Buku, terutama fiksi, membawa pembaca ke dunia yang berbeda dan mengundang mereka untuk menggunakan imajinasi ini dapat membantu dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir abstrak. Peningkatan kemampuan berpikir kritis. Buku seringkali mempertanyakan asumsi dan menyajikan argumen yang memerlukan pemikiran kritis. Membaca secara rutin dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kemampuan belajar kritis. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis. Orang yang rajin membaca cenderung memiliki kemampuan berbicara dan menulis yang baik. Mereka lebih akrab dengan struktur kalimat yang benar dan beragam gaya bahasa. Meningkatkan kosakata. Di sini membantu seorang memperluas kosakatanya. Ini membuat mereka lebih mampu berkomunikasi secara efektif dan percaya diri dalam berbicara dan menulis. Peningkatan konsentrasi disiplin. Di sini membaca memerlukan konsentrasi yang tinggi. Ini dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan fokus dan disiplin terutama pada anak-anak. Reduksi stres. Membaca adalah cara yang baik untuk melepaskan stres. Buku dapat menjadi pelarian dan kehidupan sehari-hari yang memberikan kesempatan untuk bersantai. Meningkatkan empati, pembukaan pintu kemungkinan yang baru, dan pengembangan karir. Manfaat bagi perkembangan emosional. Penyediaan ruang untuk identifikasi. Buku sering menghadirkan karakter dan cerita yang mencerminkan pengalaman emosional. Ini membantu anak memahami baik mengidentifikasi perasaan mereka sendiri. Pengetahuan dan pemahaman emosi. Membaca buku dengan tema emosi dan hubungan sosial membantu anak memahami berbagai perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, amarah, dan kecemasan. Penguatan kemampuan empati. Melalui membaca, anak dapat memahami berbagai situasi dan belajar merasakan empati terhadap karakter dalam cerita yang dapat membantu dalam meningkatkan perkembangan keterampilan sosial dan empati mereka. Pemanfaatan bagi perkembangan sosial literasi yaitu interaksi sosial. Membaca buku bersama terutama ketika memberikan kesempatan untuk
menjadi peran model yang efektif dalam membaca dan menunjukkan minat serta kecintaan pribadi pada buku, yaitu dengan cara membaca bersama anak, membaca dengan antusiasme, menyediakan buku-buku di rumah, menceritakan cerita-cerita pribadi, berdiskusi tentang buku, memberikan dukungan dalam mencari buku baru, dan membacakan buku bahasa baru. Membaca bersama anak adalah praktik yang sangat penting dalam membantu perkembangan literasi anak-anak. Terlepas dari apakah anak sudah bisa membaca sendiri atau belum, membaca bersama memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi perkembangan anak. Keuntungan membaca bersama anak adalah membangun hubungan yang kuat, stimulasi literasi, pengenalan pada bahasa dan kosakata, stimulasi imajinasi, dan pembelajaran tentang moral dan juga nilai. Cara membaca bersama yang interaktif adalah diskusi bersama selama membaca, suarakan suara karakter, aplikasikan cerita pada kehidupan nyata, kegiatan berbasis cerita, pertanyaan terbuka, meminta anak membaca, dan pilih buku yang sesuai dengan tema atau sesuai dengan umur anak-anak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, memilih buku yang sesuai dengan usia dan minat anak. Berikut adalah beberapa panduan untuk memilih buku yang sesuai dengan minat dan juga usia anak, yaitu kita lihat dulu apakah berapa anak usia kita yang akan disediakan buku. Yang kedua, apa minat anak? Yang ketiga, pertimbangkan tahap perkembangan emosional dan sosial. Yang keempat, dukungan pada kreativitas dan minat anak. Yang kelima, pertimbangkan isi dan pesan pada buku. Yang keenam, ajak anak terlibat dalam pemilihan buku. Yang ketujuh, jelajahi sumber rekomendasi dari buku tersebut. Mengingat minat dan preferensi pribadi anak adalah kunci dalam memilih buku yang akan memotivasi mereka untuk membaca dan mengeksplorasi dunia melalui literasi. Buku yang sesuai dengan usia dan minat anak akan membuat pengalaman membaca menjadi lebih mendalam dan bermakna bagi mereka. Keterlibatan orang tua adalah kunci. Perkembangan minat baca memerlukan waktu, dukungan dan pujian membantu menciptakan lingkungan literasi dan mendorong diskusi dan pertanyaan. Nah, itu tadi pembahasan dari kami bagaimana literasi dapat mempengaruhi perkembangan baik perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.